형 let's go 저 건물을 찾으러 Itu sebelumnya kami dari mahasiswa sekolah yang hari ini melakukan penyuluhan tentang stunting yang bertemakan pola asuhan makanan untuk mencegah stunting pada anak usia dini. Kami ingin melakukan wawancara yang pertama, bagaimana kesan dan pesan dari adanya penyuluhan stunting hari ini, Bu? Ya, pertama kesannya saya sangat senang bisa mendapatkan ilmu dari Mbak Ana masalah stunting ini. Pertama memang saya belum pernah tahu stunting. Dia pernah dengar tapi tidak pernah tahu. Sekarang saya jadi tahu. Kesannya sih bagus banget. Acara kayak gini bagus banget untuk mengedukasi ibu sama orang tua yang belum pernah tahu stunting. Sekarang stunting bagaimana caranya, bagaimana mengatasinya. Dan dari penyuluhan kita yang hari ini kami jelaskan, stunting menurut itu apa ya? Yang berkaitan dengan Pancasila, kewarganegaraan ataupun agama, apa ya? Menurut saya stunting itu dari segi agama ya, kita kan memberikan gizi makanan yang baik, sehat dan juga halal tentunya. Kalau menurut saya kurang ya. Kalau menurut saya lagi, menurut kayak dari Pancasila itu semua anak itu intinya ya Mbak, intinya itu boleh dan harus mendapatkan gizi yang sama walaupun itu maksudnya itu semua itu sama. Mungkin dari gizi yang sederhana, yang penting itu tercukupi semua. Kalau menurut saya sih itu sih Mbak, yang penting itu semua setara lah. Ya, jadi menurut agama kita memberikan stunting itu penting dan halal yang penting halal. Dan dari segi Pancasila dan kewarganegaraan semua itu adil, semua adil dan mendapatkan gizi yang sama. Mungkin kayak menyamakan ya Bu ya. Dan setelah mendapatkan penyuluhan sederhana ini, apa yang bisa Ibu ambil nantinya yang akan diterapkan pada pola asuhan makan harian anak? Kalau saya, anak saya memang susah sayur ya. Dari penyuluhan ini aku terus kasih sayur ya walaupun nggak banyak, sedikit setiap hari bisa ada sayur, ada itu nabatinya, proteinnya, ada seratnya, sama karbohidratnya yang penting. Jadi harus menyeimbangkan antara semua ya. Dan dari kami penyuluhan tentang proyek kita kan berdasarkan proyek mata kuliah kurikulum wajibnya berkaitan dengan agama, kewarganegaraan dan Pancasila. Mungkin ada evaluasi dari Ibu untuk kita ke depannya itu bagaimana ya Bu? Kalau ada evaluasi mungkin saran ataupun kalau bisa puas banget sih Mbak. Ya tadi aku sudah bertanya dan menurut aku sudah disampaikan mau ada yang dipertimbangkan buat kedepannya. Semoga sukses bisa tersampaikan semua ilmunya kepada ibu-ibu sama orang tua seperti itu. Yang punya anak kecil. Ya, terima kasih. Kami juga belajar dari para ibu-ibu untuk bekal kita nanti parenting di masa depan ya Bu. Terima kasih juga ilmunya. Dan kami saya selaku perwakilan dari kelompok 10 penugasan proyek mata kuliah wajib kurikulum yang bertemakan stunting dalam pola asuhan makan harian. A few moments later. Assalamualaikum Pak Iko, kami dari perwakilan kelompok 10 selaku dalam proyek mata kuliah wajib kurikulum tema stunting dengan yang berjudulkan asupan pola makan harian untuk mencegah stunting pada usia dini. Kami akan melakukan
sesi wawancara. Yang pertama, bagaimana kesan dan pesan Ibu Pak Iko dari adanya penyuluhan stunting hari ini? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengelola Kaki sangat berterima kasih kepada adik-adik mahasiswi Stikes Pamela Kediri yang telah melakukan penyuluhan kepada lembaga kami. Sangat senang sekali karena kami bisa belajar bersama wali murid dan kami sebagai pendidik yang nomor satu pastinya kami dapat banyak ilmu. Nah, yang kedua, kami dan wali murid akan bisa sinkron atau bisa kondusif dalam penanganan anak-anak, baik penanganan di rumah maupun di sekolah. Dari penjelasan yang tadi kami jelaskan, pemaparan materi tentang stunting, menurut Ibu Pak Iko, stunting itu apa ya? Yang berkaitan dengan agama, Pancasila maupun kewarganegaraan. Ya, kalau menurut saya, insya Allah yang stunting yang pertama yaitu yang pertama yaitu semua manusia berhak mendapatkan kesehatan gizi. Yang kedua yaitu peran aktif warga untuk berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan, terutama stunting. Yang ketiga, peran serta masyarakat untuk bisa ikut mencegah adanya stunting. Jadi agar terbebas dari stunting, kita sebagai masyarakat juga harus ikut andil. Jadi stunting itu dalam suatu kewarganegaraan harus setara ya, tidak maksudnya dalam kesehatan kita itu sama harus mendapatkan gizi gitu ya Bu ya. Iya. Jadi semua harus mendapatkan gizi yang sama. Biar tidak ada stunting lagi. Baik. Dan dari selama mendapatkan penyuluhan sederhana ini, apa yang bisa Ibu Pak Iko ambil dan nantinya yang akan diterapkan di asuhan harian pada anak-anak Bandung? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa dengan adanya penyuluhan ini kami bisa kondusif sama orang tua dan wali murid juga dengan pendidik. Ya, nanti kedepannya kami akan yang perlu yang akan kami tingkatkan atau yang kami amati atau mungkin kami tindak lanjuti nanti yaitu soal bekal anak-anak. Mungkin bekalnya nanti ya karena untuk mencegah stunting itu harus yang bergizi. Sebetulnya wali murid kadang-kadang kalau bilang bergizi itu apa ya ininya atau yang ada di pikirannya itu selalu daging, tapi bagi saya ya nanti akan kami sampaikan bahwa tempe, tahu itu pun juga bagus bagi kesehatan anak-anak untuk mencegah stunting. Mudah-mudahan di lembaga kami terbebas dari stunting, minimal lembaga kami, kemudian untuk lingkungan sekolah dan semua masyarakat yang ada di Kediri dan Indonesia. Dan yang terakhir, evaluasi dari Ibu Pak Iko untuk kami dari kelompok 10 yang hari ini melakukan penyuluhan stunting yang bertemakan asuhan pola makan harian untuk mencegah stunting pada anak usia dini atau yatim. Mungkin ada saran ataupun kritik dari Ibu Pak Iko. Ya, maaf kalau ini ya, boleh ya, saya mohon maaf Bu ya. Itu tadi ini. Sek